kami jemaat-Mu Tuhan. Kami Korintus. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan yang telah memberkati kita khususnya sepanjang 1 minggu yang sudah kita jalani. Doa kita bersama biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan memberi kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Hamba-Nya akan menahbiskan ibadah kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Suara Yesus Ku Dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Kebaktian ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin.
Nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap diri sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Jemaat, mari kita bersama dengan gereja di seluruh dunia mengucapkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita rindu untuk meninggikan Dia. Kita mau menyembah Dia dan mengagungkan Dia. Mari kita mengangkat pujian. Engkau layak dipuji dan disembah. Karena hanya Dialah Allah yang layak ditinggikan. Dia yang layak kita puji dan kita agungkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih ya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
layak kita tinggikan, kita agungkan dan kita sembah. Mari puji Dia, mari agungkan Dia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Raja atas segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Mari tinggikan Dia, agungkan Dia, karena hanya Dialah layak, Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Pada pagi hari ini kami agungkan Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan Yesus, Allah kami, Raja kami Tuhan. Nama-Mu termulia dan terbesar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar termulia. nama-Mu besar. Nama-Mu besar termulia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu kalau kami masih juga dapat beribadah walau di rumah masing-masing. Karena itu kami berdoa kepadamu, mohon berilah kami kerendahan hati terus menerus dimanapun boleh belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Mari kami undang Roh Kudus-Mu menyertai kami, urapilah kami, baik juga saya yang sederhana ini untuk menyampaikan supaya ada rencana dan misi-Mu untuk kami semua. Juga jemaat yang mendengar sama-sama diurapi. Kami mengundang Roh Kudus-Mu memberkati kami. Berikan kami hati yang terbuka untuk sedia ditegur dan belajar firman Tuhan. Kami percayakan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus yang punya kuasa itu kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 21. Matius 21 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius 21:33 mulai. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang,
membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Ketika Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat bahwa anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudnya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perumpamaan kebun anggur ini dengan diberi tema dengan hikmat Allah, pahami hidup di dalam firman-Nya. Berarti menerima Yesus, menerima anugerah, memiliki firman hidup, yaitu firman Kristus. Berarti kalau kita menolak terang-terangan, maka yang menjadi renungan kita ayat 43 tadi dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, ini menjadi perenungan, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan ke satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Ini satu arti perumpamaan ini, kita melihat bahwa siapa di sini penggarap itu. Penggarap yaitu garapan tanah itu yaitu Israel sendiri sebagai umat Allah. Jadi Israel itu adalah garapan Allah yang harus mengerjakan. Jadi Tuhan memilih Israel untuk menggarap-garapkan kebun anggur. Yang punya garapan itu, pemilik itu siapa? Ya Tuhan sendiri, Yahweh, yaitu Allah Tritunggal kita. Dia mempercayakan kepada penggarap-penggarap itu. Lalu berangkat ke negeri yang jauh. Ini mungkin satu masa ya. Perumpamaan ini ketika Tuhan Yesus naik surga dan akan kembali mendapati kita seperti bertanya, adakah iman di bumi ini? Adakah hasil yang dipetik? Kira-kira begitu ya. Singkatnya, anak yaitu pemilik, ahli waris, Yesus sendiri yang diutus. Ya. Sedangkan hamba-hamba ialah nabi-nabinya di dalam PL. Sejak perjanjian lama seperti nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, sampai nabi-nabi kecil, dan sampai terakhir kepada Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita melihat ayat ini sebelumnya masih ada kaitannya pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi mengulas sedikit balik ya, misi penyelamatan Allah yang diemban oleh Yesus Kristus itu semakin dekat. Kalau kita membaca misalnya ayat berapa itu, pasal 21 ayat 10, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, siapa orang ini? Dan banyak orang hanya menyangka Yesus itu nabi dari Nazaret. Datang menggemparkan, dielu-elukan, Hosana, Hosana, artinya selamatkanlah kami. Tetapi dalam pujian mereka itu tidak mengerti maknanya. Mereka
hanya menganggap ini raja kami datang. Tapi raja mereka itu raja penyelamat saja, karena apa? Mereka masih dijajah dengan Roma dan mereka ingin pembebasan. Jadi raja itu raja duniawi yang kelihatan. Sedangkan mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah raja kekal. Itu sebabnya mereka begitu buta, makanya ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem mulai banyak mengadakan perumpamaan ya. Lalu masuk ke dalam bait suci. Di situ juga Tuhan Yesus seperti menunjukkan kuasa dan wewenang karena dia memang utusan Allah ya. Dia mulai membersihkan bait Allah dari motivasi yang tidak benar. Kemudian Tuhan Yesus juga mengajar, bahkan menunjukkan kuasa di bait Allah seperti ada orang buta, orang timpang disembuhkan. Bahkan juga Tuhan Yesus marah ya, menjungkir balikan di bait Allah. Kemudian Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan. Kalau di dalam Lukas mungkin lebih terperinci bagaimana juga wewenangnya mengajarkan membayar pajak kepada kaisar dan sebagainya. Maka Matius di sini mengulas tentang perumpamaan kebun anggur ini. Kalau kita melihat memang di dalam Matius ya ayat yang ke-23 dalam pasal ini masih dikatakan ada pertanyaan mengenai kuasa dari mana ya, mengenai kuasa Yesus itu. Kok berani-beraninya mengajar ya. Pertanyaan ini jadi Tuhan Yesus itu sedang dihadapkan satu bahaya perseteruan, memang sudah tahu memang. Dan dikatakan bahwa dia datang ke Yerusalem walaupun orang sudah tahu bahaya, tapi dia harus menggenapi Taurat karena dia harus mati di tangan orang kafir yang diserahkan oleh bangsanya sendiri Yahudi. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus menunjukkan kuasa, kesempatan untuk melayani, maka perseteruan di antara mereka itu terjadi. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi bahan pertentangan, persis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Dan Yeremia sudah mengalami hal ini. Seorang yang sudah menjadi perbantahan. Kenapa? Ketika Yeremia menegur bangsa Israel yang keras hati karena penyembah berhala, ia tidak mau mendengar, malah dicederai. Yeremia dimasukkan ke dalam sumur, dipasung. Dan pada waktu itu karena Nabi Yeremia menubuatkan bahwa kamu akan diserahkan kepada bangsa kafir, akan dijajah oleh Nebukadnezar. Bahkan sebelum itu kerajaan Yehuda ya. Sebelumnya kerajaan Israel kan terpecah menjadi dua, utara. Nah, waktu zaman Nabi Yesaya juga banyak menegur, raja-raja itu sudah lalim dan mereka tidak mau mendengar. Nabi Yesaya juga kalau tidak salah yang digergaji itu. Makanya di dalam Ibrani 11 mencatat itu ayat 36, 37 ada yang dibunuh, bahkan digergaji, bahkan tidak memperoleh kesempatan hidup. Tapi dia harus menyuarakan bahwa bangsa Israel itu sudah tegar tengkuk. Nah, di sini Tuhan Yesus menggenapi bahwa anaknya sendiri yang diutus juga sedang diarak untuk pembunuhan ke kayu salib. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus juga sudah dilawan oleh alim-alim ulama sejak umur masih 12 tahun kalau kita lihat ya. Nah, alim-alim ulama itu, para imam dikatakan tua-tua Yahudi itu, pertama mereka yang berwenang dalam pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut rohani mereka. Sedangkan tua-tua adalah merupakan hakim pengadilan dalam hal sipil misalnya, menyelesaikan perkara-perkara yang masalah duniawi, yaitu tercatat juga di dalam 2 Tawaris 19 ayat 5, ayat 8 dan 11 kalau saudara mau lihat. Nah, tapi saat ini dua-duanya mereka berkomplot untuk menyerang Yesus. Jadi kedua pihak ini di sini kita melihat bahwa pemimpin pembesar Israel ini betapa merosotnya. Mereka itu tidak sadar bahwa mereka itu dipilih untuk menggarap, mereka itu sebagai garapan. Tapi mereka tidak menyokong Mesias, malahan mereka menentang habis-habisan dan mencoba terus mengganggu Kristus waktu Tuhan Yesus mengajar di bait Allah. Makanya
Mereka itu bukan hanya tidak mau menerima ajaran, tapi juga tidak senang juga orang lain diajar. Dengan kuasa apa dia katakan? Jadi mereka merasa terusik, makanya Tuhan Yesus dengan kuasa apakah? Mereka merasa tersandung oleh batu, makanya disebut di dalam ayat berapa itu, batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu sudah menjadi tersandung kamu, tersentuh perasaanmu oleh batu. Tapi kamu sendiri bukannya menerima batu keselamatan itu, malahan kamu menolaknya. Karena apa? Karena kamu tersentuh perasaannya, kamu tersinggung, kamu marah, maka dia mencercai Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sopan. Dengan kuasa mana beraninya engkau masuk, ya? Makanya Tuhan Yesus bertanya lagi, aku juga mau bertanya sama kamu. Sebelumnya kan Yohanes juga mengajar kamu. Saya mau coba tanya, Yohanes dengan saya kan teman, sama-sama diutus Bapa. Kalau Yohanes ditolak berarti aku juga. Makanya dia tanya, saya mau tanya sama kamu, baptisan Yohanes itu dari surga apa dari dunia ya? Mereka bilang, waduh, si orang-orang pinter nih, ahli-ahli ulama tuh ini mau jebak kita nih, gimana ya? Kalau kita katakan dari surga, loh kok kamu gak percaya? Nanti kalau kita katakan bukan dari dunia, wah kita akan dilempari oleh batu. Sebab mereka juga tahu bahwa Yohanes itu nabi. Jadi mereka lalu berunding-berunding. Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau begitu aku pun tidak akan menjawab pertanyaanmu. Kenapa? Yesus di sini tidak mau membuang mutiara kepada babi. Itu seperti ada ayat tertulis ya. Karena mereka tidak layak untuk menerima debat dengan Yesus. Karena mereka sudah a priori. Mereka punya plafon itu sudah hanya plafon, sudah tertutup, hati keras. Sudah mempunyai kebenaran prinsip sendiri, sudah a priori, sudah tidak lagi bisa disentuh. Itu sebabnya aku pun tidak tahu. Pilih diam, jauh lebih baik daripada membuang mutiara kepada babi. Karena kalau sebelumnya Yohanes juga diutus juga mempersiapkan jalan, juga Yohanes juga mati. Maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan di dalam perumpamaan ini, ahli waris anaknya sendiri juga kirainnya disegani. Oh tidak, justru ahli waris ini dianggap berbahaya. Maka para penggarap itu membunuh anaknya sebagai ahli waris sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa kalau kita aplikasikan, mereka itu begitu enggak tahu diri ya. Mereka tuh penggarap. Kok dia tanya pada anak, dia kan tahu itu anak. Kamu siapa? Dengan otoritas mana? Kamu tahu-tahu tiba-tiba mau ambil bagi hasil. Nah kalau seandainya mereka itu sadar bahwa mereka itu hanya garapan, mereka akan turut. Tapi masalahnya mereka sudah menolak betul-betul. Memang kalau krusial juga ya, kalau tiba-tiba orang-orang yang berwenang, para ahli, ulama, ahli agama, pemimpin di situ, kalau tiba-tiba ada nyelonong aja mau khotbah, saya mau khotbah, lalu dia tanya, kamu dari mana ya? Tamatan teologi mana? Kok kamu mau ubrak-abrik gitu ya? Itu kan memang aturan, karena dia juga sebagai pemimpin-pemimpin di dalam alim ulama atau di dalam gereja juga mempunyai tanggung jawab. Kalau tiba-tiba datang pendeta sesat saja berdiri di mimbar, mau mengajar, apalagi mau memberi ceramah besar. Loh, kami ingat dulu ya, waktu mahasiswa praktek kami sering khotbah di HKBP itu. Mereka sebelum khotbah harus lihat catatan kita, dari mana arah berpikir kita, baru dipandangnya lah karena kami masih muda. Oh, baru ya bang, ya boleh. Itu berarti apa? Para wewenang ini sangat bertanggung jawab karena apa? Merasa sense of belonging. Kita juga diberi hak untuk memiliki sense of belonging, bertanggung jawab atas kesesatan umat, atas gereja ini. Jadi kita juga bukan penonton, kita punya hak otoritas mana. Namun di sini masalahnya otoritas yang mereka miliki itu kelewatan, lebay. Kenapa? Mereka itu tidak tahu bahwa mereka itu adalah garapan. Artinya kalau penggarap, tuan garapan tanah
yang meminta, itu berarti mereka harus apa? Luas hati. Nah ini kalau saya aplikasikan di dalam gereja ya, kita tidak kebal ya dari hal-hal seperti ini. Kalau kita tiba-tiba periode kita udah selesai, diganti, lalu kita mulai marah dan iri hati dan kita katakan, otoritas dari mana? Saya yang membangun, saya yang memulai, kok tiba-tiba dia datang. Nah, kita harus ingat bahwa orang-orang Yahudi yang membunuh para nabi dari awal, dipercayakan bahkan anaknya sendiri, dia itu menuntut hasil dari buah kesetiaan di dalam pelayanan. Dan ternyata dalam periode-periode mereka lalu itu misalnya tidak mendapati hasil, maka ya itulah ayat tadi dikatakan ayat 43. Dan barang siapa, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah, yaitu gereja. Gereja itulah menjadi tanggung jawab garapan Allah untuk melaksanakan amanat agung. Misinya harus sampai ke ujung-ujung bumi. Itu sebabnya kalau kita selama diberikan kesempatan melayani, otoritas diberikan atas dasar utusan Tuhan lewat para pemimpin, kerjakanlah itu dengan setia, tulus, dan tetap juga menyadari sama seperti yang dikatakan dalam Injil itu, aku ini hanya hamba-hamba yang mengerjakan pekerjaan tuannya selama aku dipercayakan. Ingat, ada periodik, kalau bagus dilanjutkan, tidak semata-mata asal aja pemimpin itu mendoakan, menggumuli saudara dipilih dan dipakai. Tapi kadang-kadang tidak kebal kita menjadi ribut. Contohnya saja misalnya di dalam persidangan pun, kalau tidak rendah hati, kalau tidak besar hati, wah saya nih yang miliki gereja ini, saya pendiri, kok dia tiba-tiba nyelonong masuk. Ingat, kita harus besar hati bahwa periode kita sudah habis. Kita harus melanjutkan, kita harus rela hati bahwa kita hanya penggarap. Jadi di sini tidak boleh kita merasa sense of belonging yang lebay, ya. Karena dengan kita di sini, kalau saya kasih tema, subtema ialah berilah tempat pada Yesus, bukan ego kita. Saya sebetulnya senang kalau ada lagu ada tempat bagi Yesus. Di sini masalahnya mereka merasa sudah sense of belonging, merasa punya otoritas, merasa sudah lama, merasa memiliki, sulit digeser, itu pun tidak sadar. Kalau waktunya kita sadar kembalikan kepada yang punya garapan, yaitu Allah Bapa, Yahweh sendiri, kepala gereja, dan kita hanya garapan. Tapi kalau kita terus mempertahankan ego kita, merasa memiliki, bagus ya tanggung jawab. Tapi kalau memegang begini tidak mau melepaskan, maka Tuhan juga akan mencabutnya begitu sakit dari kesombongan, dari ego. Ini contoh saja ya, seperti dari Israel diambil alih oleh gereja. Kemudian gereja berkembang lewat pekabaran Injil Rasul Paulus sampai gereja terbesar di mana itu di Efesus, yang sekarang sudah tidak ada lagi ya. Dan zaman dinasti Ottoman habis. Padahal rasul-rasul besar di situ yang mimpin Rasul Paulus, Timotius, siapa lagi? Yohanes. Tapi toh ketika mereka meninggal, habis juga gereja itu. Digeser karena ketidaksetiaan. Kalau saudara baca di kitab Wahyu pasal 2 misalnya, kamu harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Karena kamu sudah kehilangan tujuan. Sudah ego lagi yang memimpin. Oleh sebab itu tidak heran kaki Dian pindah ke Eropa. Di Roma terdirilah satu gereja yang besar, katedral, memuat kurang lebih bisa puluhan ribu. Tapi juga seiring berjalannya waktu, keangkuhan dan kesombongannya juga melanda mereka. Tuhan giring lagi, Tuhan ambil lagi ya.
Bahkan jenewa pun yang besar juga bisa digeser karena keangkuhan, karena ego. Nah, kita melayani harus dengan besar hati. Memberi tempat kepada Yesus, mengembalikan kepada yang punya wewenang, yang mengutus kita. Kita hanya garapan, kita hanya hamba-hamba yang periodenya melayani. Kalau diberi panjang, itu bersyukur. Kalau harus diganti orang lain, ada yang lebih setia, kita bersyukur. Sikap ini harus disangkali, karena kita gereja tidak kebal. Sebentar lagi juga akan sidang sinode. Siapa jadi naik, siapa tidak. Kita harus terbuka kepada Yesus kepala gereja. Kalau nggak, kaki dia itu pindah. Sedih sekali. Orang lain yang lebih hebat dari kita akan muncul. Jangan kayak orang Israel. I'm chosen nation. The only one chosen. Satu-satunya yang memiliki Torah. Tidak ada lagi. Kita juga bisa begitu. Satu-satunya gereja kita yang hebat. Saya pendiri. Hati-hati. Adakah tempat bagi Yesus? Saudara-saudara, kalau Tuhan memberikan kita garapan, juga mungkin Tuhan memberikan juga anak kepada kita. Kita garap sampai besar, sampai waktunya dilepas. Jangan kita, ini anak mama, anak papa, dicengkram. Saya yang menyekolahkan. Dia harus membayar setoran tiap bulan. Sampai saya pernah melayani satu mantu gigit jari karena habis seperti dicengkram oleh orang tua. Padahal anak itu juga hanya titipan, garapan. Karena kalau kita tidak menyadari, sama seperti pemilik penggarap ini, ketika tuannya ambil, dia begitu melawan mati-matian, maka tidak heran. Menentang Yesus, kehilangan hikmat Yesus, maka Maleakhi 3 ayat 2 mengatakan bahwa mereka itu akhirnya menjadi orang yang naif, menjadi orang yang picik, buta. Karena apa? Kehilangan hikmat. Mari kita dengan rendah hati memberikan tempat kepada Yesus, menyadari bahwa diri kita penggarap, bukan pemilik, menyerahkan kepada owner, dan kita bersyukur bahwa ahli waris Yesus Kristus mau datang kepada kita. Mari kita sambut, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kami sadar kami tidak kebal dalam hal seperti ini, menggeser harga demi harga diri kami. Sebetulnya kami sedang menggeser juru selamat, batu, gunung batu keselamatan kami tidak diberi tempat. Karena itu tolonglah kami menjadikan Engkau raja di dalam hati kami, bertahta bukan ego kami. Biarlah memahkotakan Tuhan dalam seluk-beluk kehidupan kami, sehingga kami semakin berhikmat menjalaninya. Dan jangan sampai kami digeser dan orang lain dipakai lebih hebat lagi. Karena kaki Dian itu diambil, karunia yang tidak dikembangkan, bahkan dengan kesombongan, merasa diri pilihan yang lebih hebat. Maka kami harus menyangkal diri dengan berat hati. Tetapi tolonglah kami yang tidak kebal dalam hal ini. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami menyerahkan diri kami. Biarlah Tuhan selalu disambut, selalu diberi tempat di dalam hati kita. Berikanlah hati kami roh yang rela untuk selalu menomorsatukan Engkau. Dan ego kami digeser, kepentingan kami digeser. Demi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Di layar monitor Bapak Ibu tertera nomor-nomor rekening gereja. Persembahan mohon dapat ditransfer melalui rekening gereja. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila persembahan sudah ditransfer atau diserahkan langsung kepada bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk setiap persembahan yang sudah diberikan, baik melalui transfer maupun diserahkan langsung kepada bendahara gereja. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan Bapak Ibu. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan,
Jikalau pada pagi hari ini Tuhan boleh memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan serta keluarga Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik berkat jasmani, rohani, kekuatan, dan kesehatan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu boleh memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami akan kebaikan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan di dalam memberikan persembahan, dan Tuhan Kau memberkati hamba-hamba Tuhan yang melola persembahan ini boleh dipakai untuk perluasan kerajaan Allah lewat gereja Tuhan. Ini doa kami Bapak, kami siap untuk memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengiringi kita dalam memberikan persembahan, kita angkat pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami bisa diberikan kekuatan dengan kesehatan, itu semua anugerah yang begitu besar Engkau karuniakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang 1 minggu pelayanan kami berjalan dengan baik. Baik itu doa, misi, maupun semua pelayanan kategorial, baik ibadah pemuda, remaja, sekolah minggu, bahkan untuk ibadah raya minggu kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Di tengah segala keterbatasan kami, tetapi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk tetap beribadah, walaupun secara virtual, tapi kami merasakan hadirat Tuhan selalu ada bagi kami. Kami bersyukur juga Tuhan atas segala penyertaan-Mu bagi jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh yang telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu.
Dan secara khusus kami datang bersama-sama Tuhan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Diki yang dalam keadaan lemah tubuh ya Tuhan. Apapun menjadi kelemahan dalam tubuhnya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati menatang hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menyembuhkan hamba-Mu. Dan kuasa darah-Mu ya Tuhan menyembuhkan hamba-Mu ya Tuhan. Berkati semua obat-obat yang dikonsumsi Tuhan, agar obat-obat yang dipakai untuk memberikan pemulihan secara sempurna bagi hamba-Mu ya Tuhan. Kami rindu hamba-Mu semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, secara khusus untuk mobilisasi misi bagi segala bangsa-bangsa. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus mendengar keluar Pak Pit Hengkesa tanggal 2 Oktober akan kembali ke tempat pelayanan ya Tuhan. Kami bersyukur di tengah kesulitan yang menghalangi, tapi mujizat Tuhan terjadi, hamba-Mu bisa kembali. Dan Tuhan menyediakan pesawat yang terbaik bagi hamba-Mu Tuhan, menyertai dalam perjalanan pulang ya Tuhan, berjumpa dengan keluarga. Dan semua hamba-Mu yang ada di ladang misi Tuhan, baik keluarga Happy Maradia, keluarga Pit Hengkesa, keluarga Andi Bulima, keluarga Abner, Harmono, Daniel, Carmila, dan semua ya Tuhan yang terlibat dalam kegerakan misi. Mereka semua yang ada di garis depan Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menyertai mereka. Karena mereka lah yang menjadi ujung tombak Tuhan untuk mengerjakan keselamatan bagi suku-suku bangsa yang terabaikan. Engkau hadir bagi mereka di tengah kesulitan mereka. Segala pergumulan mereka terkait dengan visa dan kebutuhan hidup dan semua yang terkait ya Tuhan. Tolong Tuhan, berkati semua pendukung dana mereka dan semua pendoa selalu setia mendukung mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk sidang sinode yang akan diadakan bulan Maret 2021 Tuhan. Kami berdoa untuk semua panitia yang bekerja, berupaya di tengah masa-masa sulit ini. Kami berdoa untuk Pak Jeff, Pak Freddy dan semua rekan-rekan tim panitia. Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan berdoa untuk semua gereja Tuhan, agar mereka semua bersatu hati untuk mendukung terlaksananya sidang ini dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, secara khusus untuk pemerintah kami, baik dari presiden sampai semua jajaran yang paling bawah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua di masa-masa yang sangat sulit terkait dengan pandemi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti menolong Tuhan. Suatu saat bangsa kami bisa terbebas dari permasalahan ini, kami percaya. Dan bukan hanya bangsa kami, tapi seluruh bangsa-bangsa di dunia Tuhan bisa lepas dari semua permasalahan yang terkait dengan pandemi ini. Kami memohon Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu Tuhan turun bagi bangsa kami dan semua bangsa-bangsa yang saat ini menderita Tuhan karena kesulitan yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersyukur mendengar bahwa uji klinis COVID-19 vaksinnya sudah mulai berjalan dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami semua umat manusia Tuhan menyadari akan Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan akan banyak orang Tuhan di tengah masa-masa sulit ini, mereka akan melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, karena Tuhan sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memasuki hari-hari sepanjang minggu yang ada di depan. Biarlah kita tetap memegang erat tangan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kita, bahwa kita tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Kau alasan kami hidup ya Tuhan.
di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku Engkau alasan, Engkau alasan selama ku Engkau alasan. Engkau alasan selama ku hidup. Jemaat, mari kita sudah mengakhiri ibadah ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami di dalam ibadah kebaktian ini. Dari awal sampai selesai, kami percaya bahwa Tuhan juga hadir melawat umat-Mu di rumah masing-masing. Sebelumnya kami ingin bersyukur bersama-sama oleh karena pada tanggal 1 Oktober, Bapak Jamie Yohanes Rawis, tepat pada hari itu, hari jadi ulang tahun. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberkati hamba-Mu sepanjang tahun yang dilewati. Maka tahun-tahun yang akan dihadapi juga dalam keadaan masa sulit apapun, Tuhan tetap menopang hamba-Mu. Tuhan membuka usaha jalan dalam pekerjaan. Tuhan memberkati juga sebagai kepala keluarga. Tuhan memberkati juga khususnya hamba-Mu sebagai pelayan Tuhan yang mengkoordinir pelayanan ibadah khususnya selama live streaming ini. Berikan hamba-Mu hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, serta kesehatan. Jagalah seluruh keluarga yang menopang hamba-Mu. Kami bersyukur untuk hari jadi beliau pada tanggal itu. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati dan kami menyerahkan hamba-Mu juga seluruh keluarganya di dalam nama Bapa, Anak, dan Putra Allah Tritunggal menyertai hamba-Mu. Terima kasih dan jemaat, kita akan kembali kepada tugas masing-masing. Tetaplah tinggal di rumah, mengerjakan pekerjaan masing-masing menurut tugas saudara, baik sebagai ibu rumah tangga, bapak-bapak yang masih bisa ke kantor. Mari kita songsong hidup kita sesuai dengan lagu tadi, Bapa jangan tinggalkan kami. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Amin. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.